Dinamika dalam 8 bulan terakhir memang dua nama selalu saling mengungguli untuk berada posisi di atas. Kita akan berdiskusi bersama Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Baik, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Festi, apa kabar? Oke, sehat ya Pak malam ini Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke Pak, kita langsung saja berdiskusi mengenai elektabilitas Prabowo Subianto ya Pak ya. Hingga saat ini, elektabilitas dari Menhan Prabowo Subianto ini selalu mendapatkan posisi unggulan capres di berbagai lembaga survei seperti LSI Denny JA dan juga Polstat dan lain-lainnya. Jika kita melihat kembali pada Pilpres 2019 yang lalu, apakah posisi tersebut ada hal yang sama Pak pada saat itu? Ya, selama 8 bulan terakhir, Skala Survei Indonesia, saya melakukan penelaahan terhadap posisi capres yang memiliki keunggulan elektabilitas dan punya potensi untuk memenangi kontestasi di 2024. Dari sekian banyak nama yang beredar, memang saat ini dalam 8 bulan terakhir sudah mengkerucut hanya kepada 3 nama. 3 nama ini adalah Pak Prabowo Subianto, kemudian Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Ketiga-tiganya ini menjadi kelompok terdepan dalam pole position, meninggalkan nama-nama capres lain seperti Pak Erlangga, Muhaimin Iskandar, dan beberapa nama lain yang sudah mencoba disorong oleh parpol-parpol yang lain. Dinamika dalam 8 bulan terakhir memang dua nama selalu saling mengungguli untuk berada posisi di atas. Kadang-kadang Pak Ganjar di atas, kadang-kadang Pak Prabowo di atas. Yang agak stagnan memang Mas Anies yang selalu berada di urutan 3 dari 3 nama yang menyeruak ke permukaan ini. Jadi memang dalam 8 bulan terakhir, saya track sejak Oktober 2022 sampai Mei 2023 ini, ketiga posisi capres yang sudah mengemuka dan memiliki elektabilitas tinggi ini untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo kadang-kadang di atas, kadang-kadang nomor 2, tapi yang stagnan terus adalah Mas Anies yang selalu berada di urutan nomor 3. Tergantung situasi politik mutakhir yang melingkupi survei dilakukan. Misalnya kemarin Mas Ganjar itu sempat turun ketika melakukan penolakan terhadap timnas Israel yang main di Indonesia, yang kemudian mengakibatkan Indonesia lepas untuk menjadi tuan rumah yang saat ini dihelat dan pindah ke Argentina. Pada saat itu kekecewaan publik membuncah dan responnya adalah diluapkan melalui tingkat elektabilitas Pak Ganjar yang mulai menurun. Tapi kemudian dalam 1-2 bulan terakhir ini mulai melakukan recovery, meskipun saat ini Pak Prabowo masih sedikit di atas Ganjar, tapi angkanya di antara ketiganya marginnya sudah mulai mepet ini. Dan inilah kondisi mutakhir dalam 8 bulan terakhir terkait capres menghadapi kontestasi 2024, Mbak Festi. Oke baik Pak, tadi disebutkan oleh Bapak bahwa ada 3 nama capres yang selalu menjadi unggulan ya dalam 6 bulan terakhir ini, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga ada Anies Baswedan. Ini bagaimana Pak, menurut seorang pengamat, bagaimana cara Anda mencermati 3 nama tersebut yang selalu berkutat namanya itu-itu saja gitu Pak? Apakah akan ada nama calon capres yang lain yang juga akan menyusul nama, mungkin dari nama Anies Baswedan atau menggantikan posisi ketiga, seperti itu Pak? Merujuk pencermatan saya selama 8 bulan terakhir, sepertinya agak cukup mustahil dalam waktu dekat ke Februari ini untuk memunculkan nama baru dalam konteks kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi. 3 nama ini sudah memiliki ceruk masing-masing, dan ketika saya deteksi tingkat kemapanan keyakinan untuk tidak berubah pilihannya hingga 2024 juga sudah cukup mapan. Yang paling tinggi tingkat kemapannya memang Pak Prabowo, kemudian disusul Ganjar dan Anies Baswedan. Jadi sepertinya untuk 3 nama ini yang memang juga sudah mulai dipromosikan oleh parpol-parpol berkursi di parlemen akan mengkerucut kepada 3 nama ini. Nah, setelah saya deteksi secara lebih jauh terhadap keyakinan para pemilih untuk mapan hingga tidak berubah
sampai pemilu presiden 2024 tingkat keyakinannya cukup cukup tinggi terhadap masing-masing capres. Namun yang perlu dicermati, meskipun hanya ada 3 nama capres ini, dari hasil penelitian saya 8 bulan terakhir, hingga detik ini tidak ada satu capres pun yang mampu untuk mengumpulkan tingkat elektabilitas sebanyak 50% plus 1. Itu artinya potensi Pilpres 2024 akan kemudian dihelat 2 ronde menjadi besar sekali. Karena selama 8 bulan terakhir ini, maksimal meskipun ada 1-2 yang saling mengguli, angkanya baru di angka 30, 32%, 31%. Dan saat ini yang belum memutuskan, itu tinggal ceruknya 20%. Dan kalau ini kita distribusikan merata ke 3 calon ini, untuk bisa memenuhi 50% cukup berat. Karena saya lihat ketiga-tiganya saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi, meskipun masa kampanye belum dilakukan karena baru mulai nanti di bulan November pertengahan, tapi semua ketiga kandidat ini sudah mulai menyapa masyarakat di bawah. Pak Prabowo kemarin juga sudah menyambangi Jawa Timur, Mas Anies kemarin pidato politik di PKS, kemudian Mas Ganjar kemarin ke Palembang. Jadi karena tiga-tiganya ini sudah mulai bekerja, saya yakin untuk bisa mendapatkan 50%, 50% satu agak cukup berat. Nah, di sini besar kemungkinannya menurut hemat saya Pilpres 2024 jika kemudian diikuti lebih dari 2 pasang, potensinya akan dihelat 2 ronde sangat besar, Mbak Desti. Oke, baik. Berarti untuk calon capres yang lain untuk menggantikan 3 posisi ini itu masih belum memungkinkan ya Pak ya? Masih dianggap hal yang mustahil ya Pak ya? Apalagi untuk menerobos ke posisi teratas yaitu Prabowo Subianto. Jika dikatakan posisi mustahil, kita masih perlu mengingat bahwa kontestasi Pilpres sangat berkaitan erat dengan momentum serta isu yang berkembang. Kita ingat betul Pilkada DKI Jakarta 2000 yang lalu ketika Anies Baswedan maju, posisi Mas Anies juga waktu itu selalu ada di 3 besar terbawah gitu. Tapi ketika sudah dicalonkan gubernur oleh Pak Prabowo, oleh Partai Gerindra, Mas Anies lambat laun bekerja dan itu bisa juga kemudian mengalahkan Pak Ahok. Nah, situasi Pilpres 2024 mirip-mirip seperti ini. Ini harus diwaspadai oleh masing-masing capres, masing-masing kandidat, karena jika tidak dikelola secara baik, ini semua akan berujung pada berubahnya peta capres di antara 3 kandidat ini. Betul. Dan pastinya yang tetap bertahan dan stabil mempertahankan elektabilitas di posisi pertama yaitu Prabowo Subianto ya Pak ya? Kalau hingga detik ini kecenderungannya memang begitu, karena Pak Prabowo sejatinya menjadi capres yang paling memiliki keuntungan cukup banyak gitu. Kalau kita analisis sekarang dengan spektrum pemilih itu, kalau kita tarik garis, kita umpamakan di spektrum kiri, saya tidak bicara baik buruk, tapi mencoba mendeskripsikan spektrum pemilih. Di spektrum kiri ada pemilihnya Pak Ganjar, di spektrum kanan ada pemilihnya Anies Baswedan. Nah, keunggulan Prabowo Subianto untuk di posisi spektrum pemilih ini, Pak Prabowo ada di tengah-tengah gitu. Nah, yang menarik dan menjadi keunggulan penting dari Pak Prabowo adalah ternyata setelah saya lakukan penelaahan, pemilihnya Mas Ganjar dan pemilihnya Mas Anies ini tidak bisa saling bermigrasi antara satu dengan yang lain. Nah, justru disinilah poin keunggulan Pak Prabowo. Jika kemudian itu dihelat 2 putaran, ini akan cukup menarik dan cukup menguntungkan Pak Prabowo karena tidak bisa saling bermigrasi pemilihnya Mas Anies dan pemilihnya Mas Ganjar ini ke satu di antara yang lain. Ketika Pak Prabowo nanti masuk ke putaran 2, mereka mayoritas pemilihnya Mas Anies akan masuk Pak Prabowo dan pemilihnya Mas Ganjar akan masuk Pak Prabowo. Siapapun yang akan dilawan. Nah, posisi-posisi ini menjadi penting untuk Pak Prabowo, untuk Partai Gerindra bisa dicermati, karena keunggulan ini nanti akan bisa hilang jika tidak dikelola secara baik. Oke, baik Pak. Kemarin sempat Gibran ini
melakukan atau mengajak makan bersama Prabowo Subianto dan juga relawan dari Joko Widodo juga mendukung Prabowo Subianto. Apakah itu sebuah sinyal dari Presiden Joko Widodo untuk lebih condong kepada Prabowo Subianto? Menurut Anda seperti apa? Apa sih yang sebetulnya terjadi? Iya, kalau kita melihat peta capres terkait isu, memang kita sudah bisa memetakan menjadi dua kubu yang dua kubu yang dibelah secara dikotomis gitu ya. Kalau kita lihat Mas Anies saat ini sudah mulai memposisikan diri sebagai negasi dengan mengusung tagline perubahan. Kemudian Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini sepertinya sudah akan mengusung tagline untuk melakukan keberlanjutan dalam melakukan pembangunan yang sudah dilakukan di era Pak Jokowi. Nah, yang menarik adalah posisi Pak Jokowi sendiri. Kalau kita lihat di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini, ternyata tingkat kepuasan masyarakat masih cukup tinggi terhadap Pak Jokowi. Di survei saya terakhir 63% masih cukup puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, tingkat kepuasan Pak Jokowi yang sudah cukup tinggi inilah yang menjadi magnet bagi dua capres khususnya antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang sama-sama ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, di sektor sini, jika kemudian Pak Prabowo mencoba untuk mendekat terhadap keluarga Pak Jokowi dengan kemarin ketemu Gibran, kemudian Mas Ganjar juga sama selalu berkomunikasi dengan Mas Gibran, ini bisa dipahami karena memang ceruk yang sekarang memiliki tingkat kepuasan Pak Jokowi cukup besar gitu. Nah, disinilah yang bisa menjelaskan kenapa kemudian ketika kemarin Ganjar ketemu Gibran ketemu dengan Pak Prabowo, PDIP yang sudah mendeklarasikan diri untuk mengusung Ganjar Pranowo menjadi agak cukup gelisah menurut saya. Kenapa? Karena ceruk nanti yang akan diperjuangkan sama gitu. Nah, semakin besar penetrasi Pak Prabowo terhadap sekeliling Pak Jokowi, maka semakin besar kemungkinan untuk pemilih-pemilih Ganjar Pranowo yang hampir 60, 70 sampai 80% adalah pendukungnya Pak Jokowi, ini akan hilang dan berubah arah. Apalagi ditambah sekarang seperti Noel yang dulu menjadi relawan Jokowi mania sudah mendeklarasikan diri dan mengklaim hampir 90% relawan Jokowi akan bergabung dengan Pak Prabowo. Ini kan menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin menggelisahkan bagi PDIP. Itu kenapa ketika Pak Prabowo ketemu dengan Mas Gibran, Mas Gibran dipanggil langsung ke Jakarta ke DPP yang tadi pagi, dan pemanggilan ini diakui oleh keduanya memang memiliki keterkaitan yang erat dengan pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin. Jadi inilah yang bisa menjadi penjelasan kenapa sih kemudian ketika Pak Prabowo melakukan penetrasi terhadap lingkungan sekitar Pak Jokowi, membuat PDIP yang sudah mendeklarasikan Ganjar, yang memang mayoritas pemilihnya adalah pemilih Pak Jokowi, menjadi gelisah. Begitu Mbak Kristi. Oke, betul. Berarti Pak, pertemuan atau pemanggilan Gibran ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP ini betul adanya rasa kepanikan dari PDIP akibat adanya dugaan pertemuan Prabowo Subianto kemarin ya dengan Gibran? Jika tidak kita pakai bahasa kepanikan, ini adalah upaya PDIP untuk mencoba membuat komando tegak lurus terhadap semua kader-kadernya, karena setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, banyak narasi pengkhianatan, banyak narasi tidak tegak lurus, dan lain-lain. Nah, dalam rangka untuk menertibkan ini, saya melihat jika tidak memakai bahasa kepanikan, ini adalah langkah PDIP untuk lebih mengamankan agar capres yang diusung yaitu Ganjar Pranowo tidak mengalami decline suara secara elektabilitas. Oke, baik Pak. Melihat elektabilitas Prabowo Subianto hingga saat ini selalu menjadi posisi yang unggul dan teratas, apakah ini akan berbanding lurus dengan partainya yaitu Partai Gerindra? Yang mengatakan saat ini tuh masih banyak perbincangan elektabilitas Prabowo Subianto, mengapa partainya tidak? Iya, dua kontestasi ini memang mengalami memiliki karakteristik yang berbeda, sedikit berbeda. Pilpres
dan pileg itu dua ranah yang memang secara kekhasan memiliki perbedaan. Pileg tidak selalu berbanding lurus dengan capres. Kenapa? Karena untuk di pileg yang merupakan pilihan utama masyarakat adalah caleg-caleg yang akan mewakili mereka. Meskipun kadang-kadang pemilihan preferensi pribadi pemilih itu memilih calon presiden A, tapi kadang-kadang dalam pemilihan legislatif ada saudara mereka, ada kawan mereka, ada kolega mereka yang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, sehingga preferensi pemilihnya menjadi terbelah. Itu kenapa selalu tidak ada garis lurus antara pileg dan pilpres, karena memang dua arena pemilihan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan itu, apakah kemudian pertanyaannya juga dilanjutkan, Prabowo bisa memberikan kotel efek terhadap Partai Gerindra? Jawabannya pasti. Kenapa? Karena ketika saya melakukan penelitian, Gerindra identik sekali dengan Prabowo Subianto dalam top of mind para pemilih. Ketika disebut Gerindra, pasti jawaban yang pertama muncul di kepala mereka adalah Prabowo Subianto. Nah, saya melihat ini sepertinya sudah mulai dipahami oleh Gerindra, sehingga saya melihat beberapa tagline yang dilakukan Gerindra mencoba memaksimalkan kotel efek yang dimiliki Pak Prabowo. Kalau nggak salah, tagline Gerindra saat ini adalah Prabowo Presiden dan Gerindra menang. Jadi Prabowo-nya ditaruh di paling pertama, kemudian baru diikuti dengan Gerindranya menang. Ini saya membacanya bahwa Gerindra mencoba untuk memaksimalkan kotel efek yang dimiliki Pak Prabowo secara maksimal, agar saat ini secara elektabilitas yang sebetulnya Partai Gerindra dan PDIP sebagai pemenang pemilu 2019 sekarang marginnya udah nggak terlalu lebar. Bahkan beberapa di bulan November waktu itu sempat Gerindra berada pada posisi pertama di elektabilitas parpol. Nah, saya melihat ini mencoba dimaksimalkan Partai Gerindra untuk mendapatkan kotel efek Pak Prabowo, sehingga upaya untuk menangi konsentrasi di 2024 agar Gerindra bisa menjadi partai nomor 1 bisa tereksekusi. Saya melihatnya begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, indikator calon pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Melihat situasi saat ini secara domestik, regional maupun global, sebetulnya ada beberapa indikator penting yang semestinya dimiliki oleh calon presiden. Saat ini kita lihat pembelahan kekuatan dunia sudah mulai bipolar lagi, diwakili Amerika Serikat dan Rusia yang saat ini sudah mulai berteman akrab dengan Cina, kemudian Cina dengan obornya sudah mulai mengeksekusi idenya untuk menjadikan pengamanan logistik dengan mencoba mengamankan Laut Cina Selatan dan lainnya. Tentu pemimpin yang memiliki karakteristik tidak bisa dikendalikan menjadi penting, dan pemimpin yang bisa mengambil keputusan secara independen saya pikir menjadi poin penting untuk bisa diperbincangkan dan didiskursuskan secara lebih jauh. Konflik di Laut Cina Selatan. Secara domestik saat ini kita tahu taraf ekonomi mulai menurun, diperlukan sosok-sosok yang memiliki pengetahuan luas di sektor perbaikan ekonomi, tidak hanya infrastruktur, tapi konsep-konsep perbaikan taraf hidup masyarakat yang menuju kesejahteraan juga perlu diperdebatkan secara lebih jauh. Gagasan-gagasan ini perlu dieksplorasi agar betul-betul di 2024 nanti presiden yang memilih sudah siap menghadapi tantangan baik domestik, regional kawasan di Asia dan Asia Tenggara, seperti kita kemarin menjadi tuan rumah KTT ASEAN, kemudian yang lebih jauh memahami bagaimana konstelasi global dalam percaturan politik internasional ini sekarang berubah begitu cepat. Tentu saya berharap sosok yang memiliki wawasan di 3 sektor ini yang bisa menjadi pemimpin dan terpilih di 2024 sehingga Indonesia bisa cepat digenjot untuk menjadi negara minimal bisa mendekati negara-negara kawasan di ASEAN seperti Singapura dan negara maju lainnya. Bagus. Kira-kira dari indikator yang tadi Bapak sebutkan tadi, dari 3 nama capres yang sudah masuk dalam indikator tersebut, siapa Pak?
Itu biar pemilih nanti yang akan menyimpulkan siapa kira-kira dari 3 capres ini yang memiliki karakteristik seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak Desti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Hakim telah bergabung bersama kami dalam diskusi di saluran 8 Malam Garuda TV. Terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat malam. Baik, selamat malam Mbak Desti.